Siap gerak. Kencangkan gerak. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, senyum ceria, Allahu Akbar, sukses, yes. Untuk memulai aktivitas belajar kita pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan berdoa agar ilmu yang kita dapat di hari ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Kepada ketua kelas, silakan dipimpin untuk berdoa. Siap gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anak. Kemudian anak-anak silakan dirapikan tempat duduknya. Pastikan hanya buku pendidikan agama Islam yang berada di atas meja. Kemudian silakan dicek kanan dan kirinya. Adakah teman kalian yang tidak masuk hari ini? Lengkap ya? Alhamdulillah, berarti hari ini semuanya masuk dan lengkap. Selanjutnya sebagai kegiatan pembiasaan kita setiap pagi, kita hari ini akan membaca surat Al-Ahad. Silakan dibaca bersama-sama, bisa dimulai dari ta'awud. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma khasab. Sayaslana rangzata lahab. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum. Sadaqallahul azim. Dan untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bagi yang bertugas, Mbak Wina silakan dipimpin temannya. Anak-anak silakan semuanya berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia.
Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku. Selanjutnya Bapak mau menanyakan tentang pelajaran minggu lalu. Siapa yang masih ingat pelajaran minggu kemarin tentang apa? Ya, tepuk tangan untuk Mbak Ocha. Jadi materi kita pada minggu lalu adalah tentang perjanjian Hudaybiyah, perjanjian antara kaum muslim dengan kaum Quraisy. Perjanjian itu berlangsung selama 10 tahun. Perjanjian damai itu umat muslim dipimpin oleh Nabi Muhammad, kemudian kaum Quraisy dipimpin oleh Suhail bin Amr. Ya. Kemudian selanjutnya untuk menambahkan semangat kita, silakan anak-anak semuanya berdiri. Kita akan tepuk-tepuk dulu anak-anak. Kita akan tepuk 1, 2, 3, 4, dan 5. Are you ready? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, tepuk tangan untuk kita semua, silakan anak-anak duduk kembali. Selanjutnya Bapak mau menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama yaitu agar anak-anak mengerti tentang peristiwa Fathu Mekah. Kemudian tujuan yang kedua, agar anak-anak mengetahui sebab-sebab terjadinya peristiwa Fathu Mekah. Kemudian yang ketiga, agar anak-anak dapat menerapkan makna peristiwa Fathu Mekah dalam kehidupan sehari-hari kalian. Selanjutnya, Bapak mau bertanya tentang materi yang akan kita bahas, yaitu tentang Fathu Mekah. Siapa yang sudah pernah mendengar kata Fathu Mekah atau tahu artinya? Benar, Mbak Ocha sama Mbak Arifa benar. Fathu Mekah itu artinya adalah pembebasan. Yang dibebaskan apa, Pak? Yang dibebaskan adalah kota Mekah dari apa? Dari kejahilian, ya, jahiliyah. Kemudian sebelum kita masuk ke materi, Bapak ingin kalian membuat kelompok, kemudian mendiskusikan dan membuat proyek kreatif. Jadi kita di sini nanti harus menghasilkan sebuah karya yang bisa dilihat dan bermanfaat. Kelompok 1 ada Mbak Arifa, Mbak Keko, Mbak Wina sama Ocha. Kelompok 2 ada Mbak Putri, Mas Yapi, Mas Rafa sama Mas Kesha. Kemudian kelompok 3 ada Mas Kenzi, Mas Fano, Mas Bildan sama Mas Aji. Silakan berpindah tempat tadi. Mas Kesha di kelompok 2. Sudah? Mas Ayu silakan ke sini. Sudah ya? Dari kelompok yang sudah terbentuk, Pak Alif ingin kelompok 2 nanti membuat cerita bergambar. Ada sebuah gambar, kemudian ada ceritanya. Kemudian dari kelompok 1 nanti akan membuat poster. Jadi ada gambar kemudian diwarnai. Jadi bagaimana bisa terlihat menarik, ya? Di kelompok 3 membuat infografis. Anak-anak tahu infografis? Infografis itu ada sebuah gambar, kemudian di situ ada tulisannya, informasi tentang peristiwa Fathu Mekah. Sudah paham semuanya? Sudah.
sekarang kita masuk ke materi. Jadi sudah Bapak siapkan, kita hari ini belajar dengan yang namanya mind mapping anak-anak. Ini adalah peta dari peristiwa Fathu Mekah. Peristiwa Fathu Mekah ini diawali dengan perjanjian Hudaybiyah. Ada Nabi Muhammad SAW bersama dengan para sahabat yang berada di Madinah hendak melaksanakan haji di Mekah. Kemudian Nabi Muhammad bersama sahabat dan kaum muhajirin ketika di tengah perjalanan dihadang oleh kaum Quraisy. Tidak diperbolehkan masuk ke Mekah. Niki. Kemudian Nabi Muhammad dan kaum Quraisy yang dipimpin oleh Suhail bin Amr, mereka mengadakan negosiasi. Ya, negosiasi. Kemudian dari negosiasi itu didapatkan sebuah perjanjian. Perjanjian pertama, Rasulullah dan kaum muslimin harus pulang tahun ini dan tidak boleh memasuki Mekah kecuali tahun depan. Jadi Nabi Muhammad tidak boleh ke Mekah tahun ini, tapi tahun berikutnya boleh. Kemudian perjanjian yang kedua, gencatan senjata di antara kedua belah pihak selama 10 tahun. Selama 10 tahun antara kaum muslim dan kaum Quraisy tidak ada peperangan. Kemudian yang ketiga, kabilah lain boleh bergabung dengan pihak Muhammad atau pihak Quraisy. Jadi kabilah itu suku-suku anak-anak. Jadi di Mekah itu ada banyak suku. Suku itu dibebaskan untuk memilih kaum Quraisy dan kaum Muslim. Jadi dibebaskan mereka. Kowe arep nenggone Quraisy boleh dan kamu akan ke kaum Muslim juga diperbolehkan. Kemudian yang keempat, siapapun orang Quraisy yang melarikan diri ke pihak Muhammad tanpa izin walinya harus dikembalikan. Begitupun sebaliknya. Jadi ketika ada kaum Muslim kok mlebu nang gone wong Quraisy, masjid yang Quraisy, maka tidak dikembalikan, tidak dipulangkan. Tapi ketika kaum Quraisy yang masuk ke umat Muslim maka dikembalikan. Mana yang untung? Kaum Quraisy. Tapi Nabi Muhammad SAW tetap menyetujuinya. Kemudian dari perjanjian ini dihasilkan dua dokumen. Dokumen satu dibawa oleh kaum Quraisy dan dokumen satu dibawa oleh Nabi Muhammad dan umat Muslim. Tapi anak-anak, tidak lama kaum Quraisy ini dari kabilah, jadi dari suku-suku yang bekerjasama dengan orang Quraisy, itu ketika malam ingkar janji. Jadi kaum ini ketika suatu malam menyerang kaum-kaum yang bersama dengan Nabi Muhammad. Jadi ketika malam mereka menyerbu, mengindap, kemudian membunuh, membantai kaum-kaum yang masuk ke Islam, ke Nabi Muhammad. Nah, dari itu kemudian Nabi Muhammad memutuskan untuk menyerang kaum Quraisy. Dengan strategi yang sangat matang, Nabi Muhammad SAW membawa 10.000 pasukan. Kemudian Nabi Muhammad memasuki kota Mekah dari segala arah. Jadi orang Quraisy tidak bisa berkutik apapun. Kemudian mereka menyerah tanpa adanya peperangan. Ketika Nabi Muhammad sudah memasuki kota Mekah, maka Nabi Muhammad membersihkan berhala-berhala yang berada di sekitar
Setelah Bapak menjelaskan tentang mind mapping, kemudian ada tambahan sebuah video tentang peristiwa Fathu Mekah. Silakan anak-anak diambil poin-poin pentingnya untuk proyek kreatif yang akan kalian kerjakan. Pada tahun 630 Masehi, sebuah peristiwa besar terjadi di Jazirah Arab yang selamanya mengubah jalan di sejarah Islam. Peristiwa ini adalah Kemudian dari mind mapping, kemudian video yang sudah Bapak tampilkan, silakan mulai dikerjakan proyek kreatifnya. Kelompok 2 membuat cerita bergambar, kelompok 1 membuat poster, dan kelompok 3 membuat infografis. Silakan digali dari mind mapping atau dari video tadi. Kemudian kalian masukkan ke dalam proyek kreatif kalian. Silakan dimulai. Dan pastikan tugas kalian dibuat sekreatif mungkin. Untuk ketua kelompok, pastikan semua teman-teman kalian ikut bekerja sama. Apabila ada yang belum paham atau bingung, bisa tanya sama Pak Alif. Silakan mulai dikerjakan. Sudah, Mas? Ayo kelompok 1, silakan 2 orang maju ke depan. Kemudian silakan hasilnya ditempel di mind mapping yang sudah disediakan. Sudah? Sekarang dilihat dulu dari kelompok 1 membuat poster. Bagus nggak, anak-anak? Bagus ya. Di sini bisa terlihat bahwa kota Mekah sudah mulai berkembang. Kemudian sudah banyak Islam dari negara lain datang untuk melaksanakan haji. Benar ya? Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kemudian kelompok 2 sudah. Oke, kelompok 2 silakan maju ke depan. Hasilnya silakan ditempel. Sudah? Oke. Cerita bergambar dari kelompok 2 bagus ya, anak-anak? Berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Di sini bisa terlihat ya, diawali ada Nabi Muhammad SAW hendak melaksanakan haji. Kemudian Nabi Muhammad diserang oleh kaum Quraisy. Kemudian ada poin lagi 3. Nabi Muhammad bersama dengan para sahabat menyerang kota Mekah. Kemudian ada juga tentang pembersihan berhala. Oh, luar biasa. Kemudian kelompok 3 sudah. Silakan maju ke depan. Ya. Sudah? Rekan duduk. Dari kelompok 3 bagus deh, anak. Ya, di sini dilihat bahwa di sini ada sebuah gambar, kemudian di sini ada informasi peristiwa Fathu Mekah terjadi pada tahun 8 Hijriah, yaitu tahun 630. Jadi di sini ada informasi tentang peristiwa Fathu Mekah. Selanjutnya anak-anak, Bapak ada LKPD, lembar kerja yang harus kalian kerjakan. Silakan bisa mulai dikerjakan dan jangan lupa namanya dan nomor absennya diisi. Sudah, anak-anak? Silakan dikumpulkan, maju ke depan. Semuanya dibawa ke depan, silakan dikumpulkan. Silakan semuanya kembali duduk. Dari pelajaran yang kita pelajari di hari ini, dapat kita simpulkan bahwa peristiwa Fathu Mekah adalah kemenangan yang dicapai
dengan penuh perdamaian. Menunjukkan keadilan, kasih sayang, dan ketinggian akhlak Rasulullah. Peristiwa ini membawa perubahan besar bagi umat Islam dan menyatukan kembali suku-suku Arab di bawah naungan Islam. Kemudian, makna apa yang dapat kita terapkan dalam peristiwa Fathu Mekah dalam kehidupan sehari-hari? Apa anak-anak? Yang pertama, mudah memaafkan. Yang kedua, tidak boleh pendendam. Yang ketiga, bersabar. Kemudian apa lagi? Yang keempat, percaya terhadap teman. Kemudian Bapak mau bertanya tentang peristiwa, tentang pelajaran yang sudah kita pelajari hari ini. Peristiwa Fathu Mekah terjadi di kota mana? Oh ya, kota Mekah, baca. Tepuk tangan itu baca. Kemudian peristiwa Fathu Mekah terjadi di kota Mekah. Kemudian Nabi Muhammad SAW membawa pasukan sebanyak berapa? 10.000. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ada berapa berhala yang dibersihkan oleh Rasulullah? 360. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Kemudian anak-anak coba tuliskan 2 atau 3 kalimat mengenai apa yang kalian pelajari hari ini dan bagaimana hal itu bisa bermanfaat. Jadi bagaimana pengalaman kalian belajar pada hari ini. Silakan ditulis pengalamannya gimana. Yuk tulis. Silakan dikumpulkan. Ayo silakan dikumpulkan. Oke. Selanjutnya Bapak akan menyampaikan bahwa topik kegiatan di pertemuan berikutnya kita akan mempelajari lebih lanjut tentang perjuangan Rasulullah setelah peristiwa Fathu Mekah. Oke, dan sekarang kita sudah sampai di akhir pembelajaran kita. Akan kita tutup dengan doa setelah belajar. Kepada kota kelas silakan disiapkan untuk berdoa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih anak-anak. Untuk pembelajaran hari ini tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.